Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari sebelumnya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang akhlak tercela, itu tentang israf, takzir, dan bakhil. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan memberitahu apa tujuan kita mempelajari akhlak tercela ini. Tujuan pembelajaran kita adalah supaya anak-anak semua mengetahui apa itu pengertian, bentuk, bahaya, serta hikmah menghindari sikap israf, takzir, dan bakhil, serta mengetahui dalil-dalilnya. Nah, kita masuk yang pada bagian pertama, yaitu pengertian israf. Nah, israf ini berasal dari bahasa Arab, artinya biasa israfan, yang artinya bersikap bersukaria melebihi batas, atau suatu sikap jiwa yang membenturkan keinginan di luar kewajaran atau di luar semestinya. Nah, sedangkan menurut istilah israf ini adalah suatu tindakan seseorang yang dilakukan untuk di luar kewajaran atau kepatutan karena ingin memperturutkan kesenangannya secara berlebihan. Nah, dalil tentang israf ini adalah surat Al-A'raf ayat 31. Pada surat tersebut kita diperintahkan untuk hidup sederhana dan menghindari perilaku berlebih-lebihan. Nah, yang kedua, selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk perilaku israf. Bentuk-bentuk perilaku israf itu yang pertama adalah melakukan kehidupan secara bermewah-mewah, seperti makan dan minum secara berlebihan. Terus yang kedua adalah melakukan penumpukan harta, dan yang terakhir adalah memberlanjakan harta secara berlebihan atau hidup secara bermewah-mewah. Itu adalah contoh bentuk-bentuk perilaku israf. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin bahaya israf. Poin bahaya israf ini yang pertama adalah menyebabkan amal ibadah seseorang terhenti. Nah, kenapa menyebabkan amal ibadah seseorang terhenti? Karena sikap israf ini atau sikap berlebih-lebihan ini bisa menyebabkan seseorang mudah bosan, sehingga dalam melakukan ibadah dia juga gampang merasa bosan. Nah, bentuk bahaya yang kedua adalah menyebabkan kurangnya tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan yang ketiga adalah dibenci oleh Allah dan disukai oleh setan. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu pengertian takzir. Nah, takzir ini dengan kata lain bisa juga disebut dengan pemborosan. Nah, takzir ini menurut bahasa atau berasal dari bahasa Arab, yaitu tabziran, yang artinya membelanjakan hartanya secara berlebihan. Sedangkan menurut istilah adalah membelanjakan hartanya serta yang tidak sesuai dengan hak peruntukan harta tersebut, atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah takzir ini seperti membeli barang-barang yang tidak bermanfaat atau tidak terlalu dibutuhkan. Itu juga termasuk dengan perilaku takzir. Nah, contoh-contoh perilaku takzir ini yang pertama menghambur-hamburkan harta. Yang kedua membantu seseorang dalam melakukan maksiat. Kenapa membantu seseorang dalam melakukan maksiat termasuk perilaku takzir? Karena itu termasuk perilaku yang tidak disukai oleh Allah, dan perilaku yang tidak disukai oleh Allah termasuk terhadap takzir.
Nah, contoh perilaku takzir yang selanjutnya adalah bersedekah tapi tidak ikhlas. Yang keempat, melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan yang kelima, memperturutkan hawa nafsu, itu juga termasuk dalam perilaku takzir. Nah, selanjutnya yang poin ketiga yaitu pengertian bakhil. Bakhil menurut bahasa adalah menahan hartanya untuk dikeluarkan, sedangkan menurut istilah adalah menahan hartanya untuk dikeluarkan terhadap dirinya sendiri atau mungkin untuk dikeluarkan kepada orang lain, padahal tidak berhak untuk dicegah atau ditahan. Contohnya seperti orang tersebut enggan membayar zakat karena dalam harta kita ada rezeki orang lain, dan jika orang itu enggan dalam membayar zakat maka dia termasuk bakhil atau kikir. Nah, selanjutnya yang kedua itu dalil tentang bakhil itu surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang yang bersifat kikir tersebut adalah saudara setan. Yang selanjutnya bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, bahaya perilaku bakhil itu termasuk dosa besar. Kenapa bakhil termasuk dosa besar? Karena orang tersebut enggan atau kikir dalam mengeluarkan hartanya. Yang kedua, menyebabkan rezeki sempit. Dan yang ketiga, penghalang masuk surga. Dan yang keempat, sumber malapetaka kemanusiaan. Kenapa termasuk sumber malapetaka? Karena orang yang bersifat bakhil itu selalu merasa iri terhadap kesenangan orang lain. Poin selanjutnya yaitu cara menghindari sifat bakhil. Cara menghindari sifat bakhil itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara meyakini bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah atas kehendak Allah. Yang kedua, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah gemar melakukan kegiatan sosial seperti sering berinfak dan bersedekah. Nah, itulah beberapa cara untuk menghindari perilaku takzir. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu hikmah menghindari perilaku israf, takzir, dan bakhil. Hikmahnya yang pertama yaitu selalu mawas diri terhadap sifat tersebut dan selalu mencari rezeki dengan jalan yang terbaik. Yang kedua, hidup sederhana, menjadikan kita untuk hidup secara sederhana. Yang ketiga, selalu tidak menghambur-hamburkan harta. Yang keempat, selalu menjadikan kita orang yang senang berbagi terhadap orang lain. Dan yang kelima, hikmah dari cara menghindari perilaku tersebut menyebabkan kita rajin menabung untuk masa depan kita. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada sore ini. Kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.